Iya, ini dia game kita di Miramar kali dengan arah pesawat yang kembali agak-agak absurd ya arah pesawatnya. Kita bakal harusnya kebanyakan tim cukup oke, termasuk dari tim BTR, enak di Picado. Tapi mungkin tim-tim yang bakal turun di daerah-daerah bagian kanan, Tierra Bronca, Campo Militar, El Azahar, dan sekitarnya bakal harus nyambung kembali untuk sampai ke kota tujuan mereka. Cukup jauh perjalanannya. Puerto Paraiso menjadi tempat yang masih kosong atau sekarang udah mulai ada yang ngisi nih. El Azahar harusnya ada tim yang turun di arah sana, tapi kalau circle-nya nggak banting ke kiri, pasti mereka berpikir lagi, mending main scrapping daripada ke El Azahar terus balik lagi ke arah kirinya. Iya, tapi balik lagi sini tergantung circle ya, di mana tim bakal juga menyesuaikan dengan perpindahan circle kali ini. Kebanyakan tim udah turun juga kali ini dan akan menuju ke kota mereka, dan tampaknya beberapa tim sudah mengisi daerah-daerah scrapping juga tuh, scrapping di antara Monte dan juga Chumacera. Betul, udah mulai ada yang turun-turun dan kayaknya semenjak kemarin kita sindir masalah garis pesawat hari ini lebih bervariasi. Lebih bervariasi ya. Betul. Oke. Dan kita juga kan ini dari pergerakannya pelan-pelan kita lihat dari BTR juga bakal menuju di Pecado di sekitar di biasa. tim box ya. Box jembarnya lumayan lebar juga kali ini. Itu kayaknya udah pasti deh, satu pemain box bakal ambil di pinggir jalan deket Pecado. Emang udah setup mereka loh, dari kemarin tuh kayak gini gue perhatiin nih, nggak ada perubahan strategi yang dimainkan sama box. Mungkin untuk memperhatikan lah BTR ke arah mana gitu kan, biar mereka Betul. at least bisa tahu informasi satu tim tuh ke arah mana. Yap. Kayak Bawahnya rame tuh. bawahnya rame tuh ya. Valdus, IND, ada KOG juga. Wow, apakah akan bergerak secara beriringan lagi? Kita lihat kali ini. Ya, kita lihat nanti setelah mereka looting dan mulai berotasi. Dan tentunya buat tim yang mau ke El Azahar, kalau jaraknya kayak gini, ini menurutku worth it nih. Kalau mau ke El Azahar, ngelut terus balik lagi ke dalam circle. Ngomong-ngomong, Valdus kabur dari San Martin karena kemarin Oke. berapa kali dihajar bulan Matiwan kan. Oke. Dan RCS naik mobil, mau kemana mereka? Impala atau El Azhar. Tapi berhenti tiba-tiba. Oh, jalan-jalan. Gue kira mereka berhenti terus akhirnya muter jauh lagi untuk ngambil sisi bagian timur ataupun daerah utaranya. Tapi utara sekarang numpuk loh, ngambil rotasi ke utara rugi itu. Rugi banget betul. Itu bakal dihajar oleh tim yang berada di atas dan kita bakal lihat dari seorang freestyle Malik ya bakal ngunci ke arah tim Ulu. Kena damage tapi belum berhasil tumbangkan kali ini. Betul, masih bisa bertahan walaupun belum ada healing yang dia punya juga. Wah, 1 lawan 1 nih, Malik dan Swan. Oke, kita bakal lihat Malik dan Swan kali ini. Kita bakal lihat pergerakan dari tim Ulu juga ya. Kita bakal lihat dapatkah mereka menoleh hasil yang positif ya. Mereka ketinggalan 1 minggu nggak salah kan. Jadi mereka butuh ngejar poin juga. Kalau mereka memiliki performa yang oke minggu ini, mereka mungkin minggu depan kalau bisa lolos ke Super Weekend bisa men-secure posisi top 16. Yap, itu pasti posisi-posisi yang diincar selain main di arah Super Weekend ya. Tapi pemain Ulu lainnya juga ketemuan. Nah, bakal 1 lawan 1 bermain TPP terlebih dahulu. Shotgunnya kena malah. gagal ditembakkan. Swan yang langsung memberikan hit dengan Uzi. Plus ada extended. Ada extended ya dan langsung di take down di awal-awal shot. Kali nggak sempat tembak ke dia. Betul, nggak sempat nembak. Kita kalau tembak mungkin knock kali ini kalau kena kepala. Ada face nggak sih dia? Ada level 2 tapi helmnya nggak ada. Oke, kalau kepala tapi lo tahu sendiri peluru shotgun nyebarnya kayak gimana. Butuh tempel kepala kalau Betul. mau kena headshot. Jaraknya nggak boleh jauh-jauh banget. Kalau jaraknya tadi harusnya pelurunya nyebar tuh. Ada yang kena badan, ada yang kena kepala dan harusnya nggak langsung ke knock dengan jarak yang seperti itu. Kecuali hit fire-nya cepet kayak shotgun puter tuh. Nah itu kan cepet tuh, dedar, bisa langsung proses 2. instant kill. Iya. Atau kan pakai ini kan, pakai DB kan. Wah, Dar. BB kan tapi nyarinya susah. Oke-okean. S12 kalah. Ya, sebenarnya boleh. S12 boleh. lah. Kayak dulu si Auro ya. Auro. Gila. Kalau inget-inget momen itu tuh banyak banget loh sebenarnya. Lo nggak cuma Auro doang yang udah pernah tampil gemilang dengan S12K. Tim-tim dan player-player lain juga sempat ada yang kayak gitu Yang juga. T1 waktu itu ya. Betul. Perang sama Valdus ditembakin 3 orang ya kenok ya sama S12K. Di Rozok inget banget gua. Hampir tinggal 1 lagi tuh padahal. Kalau dia dapat timing reload aja, wah rata dengan S12K itu legit banget men. Mimpi buruk buat Valdus pada saat opening weekend tuh. Tapi beruntungnya mereka masih bisa ngebalikin keadaan ya. Yap. Kalau itu semuanya kenok sama S12K. Pusing sih. S12K butuh di nerf berarti. Berani kah? Nembak kah? Malik Nembak kah? masih galau. Akhirnya lepas dari kegalauan, bakal langsung di burst dari arah high ground. Malik mengincar Swan Wah, dan kena. Swannya langsung turun. Tapi bakal langsung dipanggil shot juga dari seorang Malik kali ini. Malik enak banget sih high ground-nya. Nutupin pergerakan dari tim Ulu kali ini. Gak ada helm. Tas level 3 sih, tapi lootingan kayak nothing gitu. Itu gak ada bandage, gak ada helm. Wah, di push
Di-push. Halo Swan, mau kemana? Kabur sekarang atau nanti? Langsung naik ke arah Tayonya, mundurin lagi ke arah belakang. Suaranya sudah mulai terdengar dan ada spray through the smoke. Satu pick lagi dari seorang Fuhus Turucu. Dikejar kali ini oleh tim Freestyle menuju ke arah rumah dari tim Ulu dan tampaknya akan dipulangkan ke arah lobby kali ini. Bye-bye Swan. Ya, ada apa Freestyle dan early game ya? Kembali di early game mereka membuat onar dan dipukul kali ini oleh tim FS ya, dipukul mundur. Selalu tampil gemilang di early game, tapi pas di late game banyak banget yang keculik pemain-pemain dari FS. Permasalahan mereka mungkin di saat rotasi sih, itu yang harus mereka perbaiki kalau mereka emang ingin untuk masuk ke babak 16 tim yang ada di babak final nanti. Betul, dan kita bakal ngintip ke RT1 yang akhirnya mendapatkan satu kata San Martin secara sendiri ya. Pindah. Ya, kan gue bilang tadi, Valdos sudah pindah ke LL. Ke bawahnya LL mereka, scrapping. Di mana T1 bakal jadi penguasa dari San Martin, tapi sayang banget pemain T1 ada yang di pick off satu orang. Sayang ya, tadi keculik satu. Dan tentunya dari IND juga masih ada di sekitar sini nih. Belum ada pergerakan-pergerakan lainnya juga. Pekado masih ada BTR. Tapi Chelsea cukup dekat, ada Box Gaming juga yang cukup dekat. Karena circle-nya ke arah atas, Bigetron nggak ngambil mangkok ini ya, mangkok gunungnya tuh. Perbukitannya biasanya kan diambil tuh kalau rotasinya ke arah kanan, Bigetron bakal ambil mangkoknya yang tempat dia ngeratain Illuminate, ngeratain Box Gaming juga waktu itu. Tapi saat ini karena emang circle-nya ke arah atas, mereka nggak ngambil lempengannya, mereka nggak ngambil mangkoknya. Iya, mereka bakal mungkin lebih fokus ke rotasi jarak jauhnya ya, mungkin ke arah dekat-dekat RQ, ya, Mountain Wave sana, ataupun ambil sisi kanan lihat Graveyard mungkin juga. Atau mungkin mereka bakal stay di Pekado, menunggu circle kedua yang nongol dulu, circle ketiga. Nongol dulu kan ini pertama kedua ketiga baru dia bakal gerak. Karena Betul. biasanya ketiga itu menjadi patokan kurang lebih zona itu bakal berakhir di mana. Karena dua tuh masih gede banget, tiga udah mulai mengecil. Yes, bantingan circle-nya nggak kira-kira ya. 1-2 oke, 2 ke 3 itu lumayan banget, 3-4 itu oke, 4 ke 5 makin kecil lagi tuh. 4 ke 5 bantingan circle-nya terlalu ini banget. Kayak misal diameternya berapa terus tiba-tiba berkurangnya berapa gitu. Jadi sangat-sangat menyulitkan. Dan Luis akan balik lagi ke arah perbukitan di mana ada Chelsea di sekitar mereka. Wow, ada Cicak. Wow, Cicakar. Wow, gokil. Cicakar. Wow. Cicakar. Wow. Oh gila. Wah. Cicakar is back. Wow. Itu baru namanya tenaga mobil yang sungguhnya. Gila, itu ban mobil ada tokeknya kayaknya. Tuh. Bisa nempel di dinding, nempel di lantai, Nempel di gunung. Wah, gokil. Sampai nempel di gunung. Wow. Gila. Ini mobil beli di mana dah? Gue mau satu dah. Gila. Trik yang tidak banyak orang tahu juga sebenarnya tuh. Cara mencapai puncak dari Bukit Pekado dengan kendaraan. Ini gue yakin ya, Chelsea tembakin kaget mereka. Iya. Kok ada orang? Wih, pakai apa dia pakai cheat naik ya? Memanfaatkan apapun yang bisa dilakukan di game yang ketiga hari ini. Cicakar. Gila. Wah, gokil. Ban mobilnya lengket banget itu. Wah, cicak dan tokek bersatu lengket banget itu. Ban mobilnya bang. Aduh. Ada BTR juga di sekitar situ, tapi BTR nge-split 2-2. Wah, Luis ada di atas sendirian, Loki ngamanin kompon di bawah gunung ini, di bawah tebing ini. Gue masih speechless nih. Gue masih speechless dengan itu cicak tadi. Gue juga kaget, masalah tuh galak banget pas naik ya, pas bener-bener ditabrak lurus sampai 90 derajat mobil ya. Betul. Masa apa dia punya waktu loh buat nyoba-nyobain itu di Scream ataupun di klasik ya? Men, sumpah gue baru lihat yang ini. Gue baru lihat naik ke tebing ini pakai mobil kayak tadi tuh. Gue baru lihat ini aja. Wah, gila sih. The next level play. Cicakar. Wow. Mobil Spiderman. Oke, Luis berada di arah puncak sendirian dan ada Microboy yang mengambil lempengan sekitar Chelsea. Synergy juga berada di sekitar sini. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tim yang jaraknya tidak terlalu jauh dan Ryzen mempunyai cover. Ada Tayo yang bisa dijadikan cover dari tembakan-tembakan high ground yang udah dikuasain sama Luis ataupun dikuasain sama tim Synergy juga. Zuxi bersama dengan Microboy, Luxi bersama dengan Ryzen.
Iya, kita bakal lihat kali ini juga ya dari beberapa tim sudah mulai menuju ke arah center circle. Setelah kedua mulai muncul, tim-tim mulai berdekatan, Chelsea, BTR, ada juga SG dan juga Box mulai bertemu kali ini. BTR tampaknya mengambil rotasi jarak pendek dari arah PKD langsung ke arah atas kali ini tanpa muter-muter jarak jauh lagi, itu pun tanpa mengambil tempat-tempat jalanan ya, langsung naik ke atas bukit itu dan lagi berusaha melihat. Box Gaming setahu gue Pak, selalu mengambil bukit sana, setahu gue ya. Yap, Coba gue baru tahu cara naiknya kayak gitu. bener. Ini bener-bener baru kesorot dan ngebuat semua orang tuh terkejut-kejut. Awas nih, BTR jangan terlalu terlena dengan Chelsea karena di kiri mereka sinergi dan di atas gunungnya ada Lewis yang siap menembak posisi dari Bigetron. Kita bakal lihat kali ini dari tim BTR berusaha untuk naik ke atas perbukitan tapi belum menemukan posisinya. OR juga datang ternyata. Bakal saling melempar utility terlebih dahulu. Mavi lempar granatnya ke bagian atas, ngecek ada orang atau tidak dan akhirnya dapet Bigetron satu. perang. Johnny tertangkap, satu kenok ke arah Valdus. Betul, baru Johnny rotasi lewat belakang PKD ya. Langsung Iya. tertangkap juga kali ini, langsung di take down kah belum? Masih belum berhasil untuk dipelengkar lobby, baru sekedar di knock aja. OR juga lagi berusaha naik ke atas bukit tuh, OR. Dia mau Tapi di kejar. bukit yang beda loh. Seberangan pas. Beda-beda. Enggak, satu bukit pas. Emang satu bukit yang sama? Satu rangkaian bukit. Oke. Dia mau coba nge-HBD box kayaknya. Itu ada Scott juga lagi di tengah-tengah. Scott ada di tengah-tengah kehimpit, ada smoke setup yang udah dikeluarin OR. 2 smoke setup, bahkan kali ini Viru masih mencari celah sempit untuk membalas tembakan dari Yeonjun. Belum kelihatan lagi, Yeonjun masih memaksimalkan permainan TPP-nya dia. Iya, kita bakal juga pergerakan dari seorang Yeonjun pelan-pelan mencari celah di pertahanan lawan. Tapi kita bakal lihat dari Yeonjun, tampaknya dia hanya menggunakan TPP dia doang untuk ngecek ke arah tim OR ya. Yap, masih diintip-intip aja. Intip Wah, aja. pancinya punya buntut. Ya. Ditempelin pernak-pernik ya. Pancinya punya buntut. Oke, baru 1 orang doang yang dipulangin ke arah lobby. Kalau kita lihat, 2 orang ternyata ada Saiden dan juga Suan dari Chelsea dan juga T1. Mereka sudah kehilangan 1 pemain mereka, sementara sinergi ada Austin yang saat ini sedang terkenok. Dan circle-nya, wow, bantingannya legit banget langsung ke arah San Martin. Power Grid, San Martin, Iya. Graveyard juga Itu udah masuk. perkotaan sih, itu bakal fight di perkotaan juga. Tapi untung pas, bukan LL. Ya, untungnya Minimal bukan LL. Dan OR bakal dimajuin dengan pas satu gunung ini pas. Oke, Satu gunung tapi bakal dimajuin oleh box tampaknya dia Scout tahu. bleeding out. Scout bleeding out ya, oke. Itu cuma celah kecil doang ya? Wah itu Wah. 1 granat masuk sih. OR bye-bye. Keluntung Through the smoke, keluar. through the smoke, through the smoke, through the smoke. Tembak aja lah bos, gak usah ditahan-tahan lagi. Ayo let's go Manyus. Masih ada covernya dari bagian smoke-nya dan Mavi pun tumbang. Last man standing dilompatin begitu saja. Bye-bye OR. Ya, ini bakal tumbang OR di posisi Aduh. ke-16. Microboy. Tampaknya kenok juga, Zuxi bakal Aduh, kenok juga. dua. Ini tinggal 2 player kali ini. Luxi dan juga Ryzen yang bertahan. Tampaknya SG mendapatkan tempat yang lebih enak dibandingkan dengan tim BTR ya. Mereka sudah men-save mobil, punya angle high ground juga. Dan Luxi dan Ryzen ujung ke ujung kali Iya. ini. Ini yang gue bilang tadi, Bigetron nggak boleh terlalu terlena dengan pemain-pemain box yang ada di arah bukit juga. Karena di bagian kiri mereka ada sinergi, dan sinergi bener aja. Mereka langsung bisa mendapatkan 2 pemain dari tim Bigetron. Dan Luxi hanya bisa bertahan di arah belakang dari Tayonya. Ada flank position dari sebelah kanan dan Ted juga ada di jarak yang cukup enak lagi buat buat tahu informasinya BTR kalau mereka rotasi. Iya, kita bakal lihat juga di tim SGE. Mereka berusaha menekan pergerakan tim BTR. Karena mereka tahu, satu pemain BTR itu di luar zona. Satu lagi di tepat dekat mereka. Kalau mereka bisa menakluk sih, Ryzen bakal sedikit kesulitan untuk bergerak karena dia lagi kelok di luar zonanya. Betul, tapi dilihat di kamera sebelah kanan ternyata ada FS yang bakal melakukan fake juga kali ini. Udah mulai ada beberapa setup di arah gudang dewa. FS bakal maju, 1 pemain sudah mulai menembak dan langsung regroup namun terjatuh Ulu. Chasin tadi tertangkap ketika sedang melakukan rotasi, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Cukup cepat kali ini, Ulu langsung berada di peringkat ke-15. Iya, instan loh Mas. Langsung tiba-tiba hilang Ulu dari game kali ini. Tapi kita bakal lihat dari Ryzen juga bakal dikunci oleh Ted yang mulai naik ke atas, mulai mencari posisi juga. Dia ngincer Ryzen, ngincer Luxi ya? Semuanya diincer. Karena setupnya dari sinergi ini semuanya nyebar. Ryzen. Oke. Legit nih, kalau dapat nih lemparannya terlalu tinggi mungkin bakal meledak di arah udara. Tapi Wah, perfect! Wow! The next level play. Mantap banget lemparan. Anak-anak BTR nih jago banget dalam setup utility sih. Tapi nggak bisa naik ya? Nggak bisa naik, dia harus muter. Awas! Jangan sampai tergelincir. Tinggal 2 pemain soalnya dari BTR yang tersisa. Ryzen akan flank ke arah sebelah kanan. Tapi Luxi ditugaskan untuk menjaga Servi yang berada di atas kepala dia persis. Ayo.
Luxi fokus, akan ada lemparan granat yang berikutnya. Kalau ini kena lagi, akan legit banget granat dilempar langsung menuju ke bagian atas, meletup, sudah memberikan damage ke arah 3 pemain sinergi. One man show kali ini yang akan dilakukan. Luxi bakal melempar granat yang berikutnya menuju ke arah bagian atas, Hampir namun dapat kali ini lagi. hampir. Yang pertama kena, yang kedua hampir, yang ketiga let's go. 2 kenok mungkin bisa, tapi ternyata terlalu lama ditahan dan meledak di arah udara. Menjadi kembang api, lemparan yang keempat bakal langsung dikeluarkan dan Ryzen mendapatkan zigzag. Tapi masih ada Austin yang jaraknya cukup dekat dan bisa membackup. Awas di sebelah kanan ada yang melakukan flank. Servi, jangan sampai Luxinya lengah. Di bagian kanan masih ada pemain lain dan Servi bakal menjaga angle-nya menuju ke arah seorang Luxi. Sementara Ryzen akan menahan Blue Zone terlebih dahulu karena jaraknya cukup jauh dalam nge-backup Luxi. Satu orang aja dari Bigetron yang ada di bagian paling depan kali ini. Zigzag masih memanfaatkan waktu yang dia punya untuk melakukan healing. Lemparan Molotov juga bakal langsung ditujukan menuju ke arah seorang Luxi. Sedikit menghambat pergerakan dari Luxi. RRQ sudah rata dipulangkan ke arah lobby. Masih ada 13 tim yang tersisa kali ini. Bermain pelan tapi pasti. Bom dilakukan juga oleh seorang Zigzag, bakal lempar ke kanan. Luxi menghindari bomnya. Dia bergerak ke arah bawah. Ryzen juga masih hidup, tapi Ryzen sedikit sulit untuk memberi backup ke arah seorang Luxi yang lagi berusaha menahan pergerakan 3 pemain dari tim SG. Kali ini bakal dari Luxi juga masih melihat kesempatan dia, tapi tampaknya dari tim SG lebih penting rotasi yang berjarak 500 meter. Iya, tapi gue suka banget yang dilakuin sama Luxi, men. Dia seorang diri menghadapi 3 pemain dari sinergi dan 3-tiganya kerepotan buat menghadapin Luxi. Iya, kayak susah untuk menahan dia. Malah dia udah sempat ngenokin juga dan tampaknya Luxi bakal muter jarak jauh kah? Ya bakal muter jarak jauh, mungkin berusaha untuk nge-HBD pergerakan dari tim SG kali ini. Ini rugi sih karena 2 Tayo yang di bawah mereka sekarang dipegang sama sinergi. KOG juga tidak bisa bertahan, mereka dipulangkan ke arah lobby, bakal bergerak langsung tapi Luxi bakal menembak ke arah Servi. Servi masih tertutup karena ada bukit di belakang dia. Oke, sinergi melepaskan posisi mereka dari Bigetron dan lebih memilih untuk melakukan rotasi. Ini replay yang tadi nih, yang ulunya tiba-tiba rataf loh. Duar, jatuh 1, reload, proning shoot, ngelihat Winter, ngek, oh baginya tergelincir. Ngegelincir, ke take down juga akhirnya ya. Betul. Dan sepertinya FS tidak lepas dari gempuran-gempuran setup. Ketemu lagi kali tim ini. lain, ketemuan lagi Ada sama Mega Mega. lagi. Ujung zona memperebutkan high ground juga, kali ini kita bakal dari tim FS juga ya. Pelan-pelan mereka bakal coba naik ke bukit, mencari vision tambahan, mencari posisi juga. Tapi dari Mega ya, mereka nyebar cukup enak juga. Mencar ketiga posisi yang berbeda dan mereka kali ini bakal langsung rotasi dengan Paradox menjaga sisi belakang mereka. Tapi tampaknya dari Kashuf menemukan posisi dari tim Mega yang lagi rotasi dan bakal langsung ke take down player. Tapi Kashuf ditembakin juga di area yang berbeda oleh tim TSM kali ini. Ditembakin dan Kashuf yang punya keunggulan malah tertekan kali ini. TSM bakal mencuri kill-kill dari tim Mega. Betul, tapi masih ada setup yang cukup bagus yang dipunya sama tim FS juga. Bahkan Mega, aduh bonyok banget main 2 pemain mereka yang di bawah bener-bener jadi makanan FS dan juga TSM. Bahkan 1 sudah dipulangkan ke arah lobby, still kill dari TSM. Lempar smoke dan juga molotov ataupun apapun itulah. Pokoknya utility yang dipunya sama Kashuf semuanya udah dilempar ke bagian lower ground tadi. Iya, dilemparin semua berusaha untuk men-take down lawan dia. Tapi tampaknya dari tim Mega masih memiliki 1 player lagi yang bertahan, yaitu Paradox yang berada di belakang. Zona permainan menghimpit dan dari Valdus ya mulai perang dengan tim Box Beta Race juga ditumbangkan, tinggal Luxi bertahan dari tim Bigetron. Yap, tapi Luis bakal fight dengan teriak tolong dan ada lemparan granat dan berhasil menjatuhkan Brick. 1 granat yang matang tadi dari Valdus. Ini granat yang kedua, dadah Brick dan granatnya menggelincir ke arah bawah. Oke. Brick akan ditinggalkan, Luis lebih milih untuk bergerak. Kali ini hanya ada 3 player yang masih bisa bertahan dari Box Gaming. Dan sepertinya Gudar tidak ingin melepas pergerakannya. Pimai mulai menuju ke bagian paling depan. Gudar naik juga ke bagian atas. Brick sudah dipulangkan ke arah lobby. Valdus memecahkan poin mereka. 1. Akankah ini area aman? Tampaknya siapapun keluar dari area ini bakal jadi migrasi massal juga. TSM 8 kill kali ini dengan 4 anggota yang masih hidup. IND dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-12. Sayang banget ya. Dari Martin juga ketembak, hampir ter-take down. Dari Martin langsung ngepron menutup angle shotnya. Dari Neo bakal ketik dan juga oleh tim TSM kali ini dan Luxi masih bertahan juga. Betul, Luxi masih bertahan. BTR sisa 1 ya. Ryzen nggak selamat berarti? Iya. Oke, tinggal last man Luxi. standing. Mega duluan dipulangkan ke arah lobby dan Box dari arah belakang benar-benar terbuka banget. Gudard nggak mau ngelepasin Box Gaming karena Box udah mancing perang sama mereka. Nggak mau dilepas pokoknya, tapi masih tertutup sama 1 gundukan. Mereka dapat mangkok. Mereka dapat mangkok, nggak bakal ketembak nih. Ini bakal ngejaga tembakan tapi lagi-lagi resiko bom doang sih. Mereka sebenarnya masih aman tapi berada di ujung zona pun bergerak, tapi Sarah bakal coba ditekun oleh seorang Velmot. Ini zona bergerak ya, jadi semua tim harus bergerak juga menyikapi pergerakannya dan BTR kurang berapa poin nih? Dikit lagi sih kurang poin mereka ya. Harusnya. Kurang 5 poin lagi. Hitung-hitungan mereka udah punya 3 poin juga, kurang 2 kill sekarang Ini ya. zona cepat kan Flo ya? Iya. Ini zona cepat dari bagian yang paling jauh untuk circle yang kelima. Kurang 3 kill lagi sih dia. 200 meter tuh.
Ya. Sekarang dengan ketemu kah kali ini? Yap. Oke. Ketemu, Chelsea main ngokang bom, lempar ke arah box ya. Luxi kalau tahan dikit lagi, dapat kill dikit lagi, dia bisa lolos sih. Iya, dia bisa bukan lolos tapi ngelewatin poinnya RRQ. Maksudnya lolos, lewatin RRQ-nya. Oke. Yoi. Mantap, makin tinggi lagi ya posisinya Bigetron ya, kejar-kejaran sama tim RRQ Athena. Dan Box berbagi compound dengan Chelsea, berbagi apartemen kuning di sekitar San Martin nih. FS lihat di bagian atas, mereka hanya tinggal memantau semua orang yang ada di bawah mereka. Betul, yang kita bakal lihat ini pergerakannya juga pelan-pelan. Chelsea pakai maju ke depan, masuk ke arah safe zone di depan mereka juga. Tim TSM memang mengisi tengah-tengah zona ya, menunggu gempuran tim-tim lain, dan dari tim Box juga bakal coba untuk melihat ke arah Valdus. Betul, udah mulai dikeker nih sama Luis. Goodard bahkan kelihatan tappingan 2 damage yang lumayan menyakitkan. Sorry, bukan 2 damage tapi 2 peluru yang menyakitkan banget ke arah Goodard tadi. Dan Box Loki langsung naik ke arah bukit sebelah kiri. Masih ada tappingan dari Luis untuk melanjutkan pressnya ke arah tim Valdus. Dia bakal lompat lagi ke belakang kah? Atau dia hanya ingin kontrol areanya doang? Namun Velmot pun tertangkap. Mau nggak mau mereka harus nyebrang. Tapi di bagian depan udah dijagain sama tim nomor 20 tuh. Iya, tim nomor 20. Dan kita bakal lihat juga kali ini dari permainannya kali ini. Pelan-pelan mulai nempel semua. Aduh, sakit. Zona kemana dan wow. Aduh, yakin lu di belakang. Itu sakit, ini zona keberapa Pak? Udah bukan zona yang bisa ditahan lagi. Valdus tumbang. FS enak banget. Valdus tumbang, tapi posisinya FS benar-benar diuntungkan dari circle ke circle. Mereka enak banget. Iya, kalau Luxi sama tim SG, dia enak juga sih depannya. Tapi bisakah dia mengalahkan dari tim SG? Ini Luxi versus everybody, Pak. Iya, kita bakal lihat. Luxi ke take down. Betul. Di posisi ke-8 ya. Nice try. 4 poin dari placement dan juga kayak 2 kill, 3 kill tadi dia. Nice play lah ya dari Bigetron. Nice try. Hashtag nice try untuk Bigetron ya. Hashtag nice try guys. Betul. Smoke setup menuju ke arah tengah jalan menghalangi view yang dipunya sama tim TSM. Box akan menyeberang. 3 pemain mereka tersisa dan kali ini mereka masih try hard untuk melakukan penyeberangan jalan. Di kanan ada Chelsea, di depan ada TSM, di kiri ada FS. Mau pilih yang mana jalurnya? Sok atuh. Kita pilih satu ya kali ini. Ya, mau pilih yang mana? Juga. Wah, ketembak kali ini Box ya, 8 kill, tinggal bertiga tapi mobil tinggal satu. Masih nunggu. Yakin kah? Ditinggal. Yakin kah? Tungguin. Iya, naik. Oke, di belakang. Berasap ditinggalin mobilnya. Pimai bakal langsung tersungkur. Luis bakal tersungkur. TSM bakal nyayur. Yoi, TSM bakal nyayur. Ini TSM sisinya sejauh ini. Atangki yang malah nyebrangnya enak. Yang set upin Box, yang nyebrang nyaman Chelsea. Oke. Di setupin buat orang nyebrang kali ini. Kita bakal lihat kali ini dari tim Secret juga masih bertahan tengah-tengah circle yang kepental ke arah mereka. Paling enak adalah Secret yang masih lengkap dengan 4 dan juga dapat compound kali ini. Betul, dan angle-nya bisa ngelihat ke arah pergerakannya TSM. Jadi bisa sama-sama nyayur. Sinergi dapetin satu orang. Yang ditembak malah bagi tadi ya, bukan orang. Oke, nggak masalah karena Neo cukup nekat untuk ngebuka jalan dan nempel ke arah tim FS, tapi malah ketemunya sama Sinergi terlebih dahulu. Satu orang akan menghadapi pemain-pemain dari TSM bersembunyi di arah smoke, dan untungnya masih ada satu pohon tadi yang bisa dipakai untuk bersembunyi juga. Zigat bakal naik dan FS pelan-pelan mencari celah tembak, dan kita bakal lihat seorang iShoots bakal tumbang kali ini. Wah gila, ini Chelsea dari tadi gerak belakangan tapi selamat terus. Tuh, bonyok doang tapi nggak sampai kenok main 2 player mereka yang tersisa. Wah, masih balapan. Jonathan akan menggiring anak. Ayo Jonathan bakal beradu dengan Malik, dah ditembak sama Kasuf. Backup fire yang bagus dari tim FS. Iya, yang kita bakal lihat kali ini dari pergerakan seorang Kasuf. Masih mencari celah dalam pertahanan lawan juga. Masih berusaha untuk kiri kanan mencari posisi dari Chelsea yang berada tepat di bawah mereka. Lantai 2, lantai